Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan pada teman-teman tentang sambung sisip ya. Kemarin itu ada banyak teman-teman yang mengalami kegagalan dalam melakukan sambung sisip yang tidak disisakan daun. Sebenarnya sudah saya contohkan beberapa bulan yang lalu untuk sambung sisip, tapi di situ masih saya sisakan daun, kemudian tinggal ditempelkan saja, kemudian dilakukan pengeratan. Kali ini akan saya contohkan pada teman-teman agar nanti tidak gagal lagi ya dalam melakukan penyambungan pada pohon mangga, terutama sambung sisip. Di sini saya contohkan 2 entry sekaligus, bos. Saya tempelkan di sini. Kemudian masalahnya adalah pada batang yang tidak disisakan daun, teman-teman itu banyak yang mengalami kegagalan. Maka dari itu dalam video ini saya contohkan pada teman-teman untuk perawatan pasca sambung sisip yang tidak disisakan daun itu seperti apa, karena agak sedikit berbeda. Simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Selamat pagi, bos. Ini akan saya praktekkan bagaimana caranya menyambung sisip 2 entries pada batang yang pendek ya, seperti ini. Kemudian ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengkombinasi pohon mangga ya. Jadi nanti ada 2 jenis dalam satu pohon. Sebenarnya ini kemarin sudah saya potong ya. Ini dari pemotongan sudah hampir 1 bulan, karena kemarin itu saya mau mempraktekkan sudah dalam tahap pemotongan, kemudian keburu hujan ya, jadi saya hentikan. Dan ini masih ada tanda kehidupan ya. Nah seperti ini masih hijau. Ini akan saya sambung, mudah-mudahan ini nanti bisa berhasil. Bagi teman-teman nanti yang akan mempraktekkan video yang akan saya berikan pada teman-teman ini, baiknya itu dilakukan pemotongan kemudian langsung disisip dengan entries, baik 1 atau mungkin 2 entries seperti yang akan saya contohkan dalam video ini. Jangan seperti saya ini ya, dipotong terlebih dahulu kemudian dibiarkan terlalu lama, nanti bisa berujung pada kematian atau malah tumbuh tunas baru dari pangkalnya ini biasanya ya. Kalau tidak disisakan daun seperti ini, untuk batang mangga atau mungkin alpukat, ini mudah untuk kering dan mengalami kematian. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Ini sudah saya siapkan entriesnya beberapa hari yang lalu. Ini nanti akan saya praktekkan seperti ini ya. Kita tempel 2 entries di samping sebelah sini dan di sebelah sini. Langsung saja, ini nanti akan saya belah dulu batangnya. Nanti kena kayu sedikit ya. Kemudian di bagian sebelah ini oke ya, seperti ini bos. Untuk entriesnya nanti kita iris menggunakan teknik iris untuk sambung sisip. Seperti ini bos irisannya. Untuk bagian belakangnya kita iris sedikit ya. Nah seperti ini, agar nanti bisa diselipkan di kulit yang ini yang tadi saya sisakan ya. Oke, seperti itu. Akan langsung saya sisipkan saja seperti ini.
Oke, seperti ini ya. Usahakan untuk kambium entris dan batang bawah itu salah satunya menempel, karena ini lebih besar batang bawahnya. Akan saya lakukan untuk entris yang berikutnya, bos. Oke ya, seperti ini. Langsung akan saya sisipkan. Nah, seperti ini, bos. Kita lihat dari sebelah sini. Nah, ini bisa dilihat ya. Untuk irisan entrisnya, kalau betul itu akan seperti ini, rapat, tidak ada rongga ya. Dan saya ulangi lagi, untuk kambium batang atas dan batang bawah itu harus salah satu sisinya ada yang menempel. Oke ya, langsung saya ikat menggunakan plastik P02 untuk mengikat entrisnya ini. Oke bos, seperti ini ya. Untuk ikatannya itu harus rapat. Nah, di tengah-tengah ini kan ada lubang ya, ada yang belum tertutupi, ada yang masih memungkinkan untuk air hujan itu masuk ke dalam sambungan. Kalau teman-teman mempraktekkan teknik sambung sisip seperti yang saya lakukan ini, kemudian ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, ini wajib ditutup ya, menggunakan plastik atau menggunakan salep kambium. Kalau teman-teman ingin menyimpannya di tempat yang teduh, tidak terkena hujan, ya biarkan saja, tidak masalah. Tapi karena ini akan saya tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, kemudian ini masih musim hujan, ini akan saya tutup ya menggunakan plastik, agar nanti jika hujan airnya tidak merembes ke sambungan, kemudian dapat menyebabkan kegagalan. Oke, seperti ini bagian tengahnya ini sudah rapat ya, sudah saya tutup dengan plastik. Kalau teman-teman mempunyai salep kambium, silahkan kasih salep kambium di bagian tengahnya ini ya, agar nanti air hujan tidak masuk. Untuk perawatan selanjutnya nanti teman-teman, karena ini tidak disisakan daun ya, jangan terlalu sering dilakukan penyiraman. Karena kalau sering disiram nanti air itu akan naik ke sambungan dan menyebabkan kegagalan. Kemarin ada teman-teman yang seperti itu ya, tidak disisakan daun, kemudian setiap hari disiram, dan akhirnya air itu merambat ke atas dan membasahi sambungan, yang menyebabkan nanti sambungannya membusuk dan menyebabkan kegagalan. Oke ya, kemudian jangan dulu dilakukan pemupukan apapun ya, cukup disiram saja tapi jangan terlalu sering. Penyiraman dilakukan ketika media tanam itu sudah kering ya, jadi jangan setiap hari. Oke, video akan saya lanjut ketika kedua entris yang saya sisipkan ini sudah berhasil tumbuh.
Selamat pagi bos, akan saya update perkembangan untuk sambung sisip yang kemarin saya lakukan 2 entry sekaligus di batang bawah yang sependek ini. Kemudian ini sudah menembus plastik ya, ini sudah mulai tembus plastik untuk mata tunasnya. Ini umurnya 2 minggu bos ya. Ini 2 minggu dari penyambungan kemarin, tepat kemarin saya menyambung hari Minggu dan ini juga hari Minggu di 2 minggu setelah penyambungan. Kemudian ada teman-teman yang tanya untuk penyambungan model seperti ini, model lilit di tempat yang terbuka full sinar matahari, itu entrisnya diikat secara penuh ya, jelas ya, diikatnya secara penuh. Kemudian setelah nanti mata tunas itu tumbuh, dia itu akan menembus plastik dengan sendirinya, tidak usah dibantu ya. Khusus untuk mangga, kemudian alpukat, kemudian jeruk juga bisa ya menembus plastiknya sendiri, tergantung plastik yang kita gunakan untuk melilit entrisnya. Saya gunakan plastik PE02, kemudian teman-teman juga bisa menggunakan plastik wrap ya, pembungkus makanan. Oke ya, ini 2 minggu hasilnya luar biasa, sudah mulai menembus plastik. Dalam updatean kali ini saya hanya ingin menunjukkan bahwasanya untuk mata tunasnya sudah mulai menembus plastik setelah 2 minggu dari penyambungan. Nah, ini sudah boleh dilakukan penyiraman ya seperti biasa karena ini sudah tembus mata tunasnya. Tapi jangan dulu dilakukan pemupukan apapun ya, tunggu nanti untuk daunnya ini sudah mekar dengan sempurna. Oke ya, video akan saya lanjut ketika nanti mata tunas yang tumbuh ini sudah berdaun sempurna bos. Selamat siang bos, ini akan saya update perkembangan untuk sambung sisip 2 entry sekaligus yang saya lakukan 24 hari setelah penyambungan. Ini kondisinya sudah seperti ini ya, sudah mantap ini bos. Percaya atau tidak percaya, ini umurnya memang baru 24 hari ya tepatnya, karena hari ini hari Rabu sudah memasuki minggu keempat, belum genap 28 hari. Nah ini bos seperti ini diakibatkan untuk penyambungan entrisnya bisa cepat tumbuh itu dikarenakan untuk entrisnya itu diambil dari pucuk ya, bukan dari tengah-tengah. Ini juga nanti solusi buat teman-teman jika ingin cepat dalam melakukan sambung pucuk atau mungkin sambung sisip seperti ini, gunakan entris yang di pucuknya, di ujungnya ya, biar nanti bisa keberhasilannya akan cepat seperti ini. Mohon maaf untuk lilitannya ini belum bisa saya tunjukkan pada teman-teman ya, belum akan saya buka karena ini masih terlalu cepat. Untuk sambung sisip model seperti ini di batang tua, itu kalau sudah tumbuh seperti ini jangan langsung dibuka ya untuk lilitannya. Ini kemarin ada teman-teman yang setelah tumbuh seperti ini ya, persis seperti ini sambung sisip di batang tua, kemudian dibuka untuk lilitannya dan setelah itu tempelannya ini mengelupas ya. Ini karena belum menempel dengan begitu sempurna karena batangnya itu yang sudah tua, batang bawahnya biasanya seperti itu. Jika teman-teman ingin membuka untuk lilitannya agar tidak genting, silakan setelah dibuka nanti dililit kembali bos, seperti video yang telah saya contohkan pada sambung sisip sebelumnya. Kapan lilitan ini bisa dibuka? Kalau saya sambung sisip seperti ini,
saya biarkan sampai 2 bulan, kemudian daun ini sudah tua dan biasanya sudah terubus kembali bos. Jadi sudah aman ya, biarkan saja seperti ini, dia itu tidak akan genting ya, biarkan saja 2 bulan biasanya. Oke, seperti itu ya updatean kali ini untuk sambung sisip. Kemarin karena ada yang minta jika 2 entry sekaligus itu bagaimana. Nah ini saya contohkan bos, seperti ini di batang pendek pun itu bisa ya disisip 2 entry sekaligus. Sambung sisip model seperti ini di batang yang pendek ini sangat beresiko ya. Beresiko batang bawah itu bisa mengering bos, kalau batang bawahnya memang tidak sehat. Jadi teman-teman nanti jika ingin mempraktekkan sambung sisip model seperti ini, usahakan batang bawah itu yang sehat bos. Atau bisa juga di batang yang sudah besar, yang tembus ke tanah itu jelas sehat. Nah bisa dilakukan penyambungan seperti ini. Ini bisa menjadi kombinasi ya, 2 entry sekaligus. Kemudian memang untuk sambung sisip model seperti ini, seperti yang telah saya jelaskan di awal, kalau penyambungan tidak disisakan daun itu jangan sering disiram bos ya. Jadi kalau sering disiram nanti dia itu airnya akan merambat ke atas, kemudian menggenangi sambungan dan mengakibatkan entris itu biasanya mengering kemudian membusuk bos. Kalau sudah seperti ini kondisinya, ini boleh dilakukan pemupukan ya. Kemarin memang saya larang untuk lakukan pemupukan karena tidak ada daun, tapi kalau sudah muncul daun seperti ini dengan sempurna silakan lakukan pemupukan. Tapi juga sesuai dengan dosisnya, jangan terlalu banyak untuk pupuknya. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi solusi dan kreasi ya teman-teman. Dalam grafting itu banyak sekali cara untuk menyambung tanaman ya, baik tanaman mangga, durian atau mungkin alpukat ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman. Oke ya, seperti itu. Ini keberhasilannya sangatlah cepat karena dipilih dari entris yang pucuk, kemudian batang bawah itu sehat. Hanya dalam 24 hari sudah seperti ini bos. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang nggak percaya grafting sambung sisip atau sambung pucuk kok bisa dalam 1 bulan sudah seperti ini. Dulu di video saya pernah ada yang komentar seperti itu, katanya itu mustahil. Silakan teman-teman praktekkan seperti apa yang saya praktekkan. Kuncinya adalah batang bawah itu sehat. Hal ini sudah saya sampaikan berkali-kali dalam video grafting ya. Kuncinya adalah batang sehat dan entry sehat, kemudian teknik graftingnya itu juga harus benar bos. Mudah-mudahan video ini nanti dapat membantu teman-teman ya. Banyak sekali cara grafting yang sudah saya contohkan. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kondisi batang bawah teman-teman. Kalau yang masih muda ya bisa disambung pucuk. Kalau untuk melakukan grafting atau sambung di batang besar ya silakan bisa menggunakan teknik sisip. Mudah-mudahan setelah saya contohkan pada teman-teman banyak teknik grafting, nanti teman-teman sudah tidak dibingungkan lagi jika dihadapkan dalam kondisi batang bawah yang seperti apapun bisa melakukan grafting. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.